Kalau memang punya ijazah asli SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, udah buktiin aja di pengadilan, nggak usah banyak basa-basi ini. Rakyat sekarang udah nggak mau dibohongin, gini-gini. Nih baca ya, presiden jujur rakyat makmur. Presiden nggak jujur, hancur negara. Jadi saatnya keterbukaan. Stop kebohongan di negeri ini. Yang palsu-palsu itu udah bubarin aja. Dan kalau itu asli kan Pak Jokowi bisa menggugat Bambang Tri, tangkap tuh Bambang Tri, perintahkan ke Kapolri, tangkap tuh Bambang Tri, tangkap tuh pengacaranya. Kalau memang itu Pak Jokowi bisa hadir dan membuktikan kalau itu ijazahnya saya benar. Tapi kalau Jokowi tidak datang hari ini dan tidak bisa membuktikan, itu bisa dipastikan, diduga kalau itu memang betul-betul ijazah palsu. Di Indonesia itu butuh kejujuran. Presiden jujur, rakyat makmur. Presiden nggak jujur, negara hancur. Berani jujur, hebat. Nggak berani jujur, mundur wae. Bosen rakyat. Bosen, muntah. Jadi tidak usah Anda kumpulkan rektor UGM, kampus, teman-teman SMA. Cukup sederhana sebenarnya persoalan ini. Kalau ada itikat baik dari Presiden Jokowi, tinggal datang ke persidangan, bawa bukti-bukti asli, selesai perkara. Betul. Karena ini sudah menjadi peristiwa hukum, tidak dapat dibuat menjadi peristiwa politik atau peristiwa di media sosial. Oleh karena itu, sudi kiranya Presiden Jokowi yang terhormat mengertilah hukum dan taatilah hukum. Sesuai sumpah jabatan Anda, pasal 9 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan, demi Allah, sebagai Presiden dan Wakil Presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Kapan digugatnya datang? Berarti Anda mengingkari sumpah Anda sendiri. Kemdikbudristek harus cepat merespon dugaan palsu ijazah Jokowi. Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi melakukan klarifikasi terkait dugaan palsu ijazah Presiden Jokowi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih mengatakan, dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi sudah masuk ke ranah hukum. Oleh karena itu, menurut dia biarkan proses hukum berjalan. Aparat penegak hukum harus merespon secara cepat agar tidak mengganggu kondisivitas di masyarakat. Secara sektoral, masih ujar legislator PKS ini, Kemdikbudristek harus bergerak cepat dengan melakukan klarifikasi. Apabila ada dugaan pemalsuan ijazah, menurut dia Kemdikbudristek harus secara cepat berkoordinasi dengan pihak terkait. Sebelumnya, tudingan ijazah palsu Presiden Jokowi berawal dari gugatan yang dilayangkan Bambang Tri Mulyono ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut didaftarkan hari ini dengan klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum dengan nomor perkara 592/PDT-G/2022/PN Jakarta Pusat. Sebuah video viral di media sosial baru-baru ini. Video itu menyebut ijazah SMA Presiden Joko Widodo merupakan hasil curian. Dalam video berdurasi lebih dari 3 menit itu, tampak seorang laki-laki yang diduga adalah penulis buku Jokowi Undercover bernama Bambang Tri. Ia mengatakan ijazah Presiden Jokowi semasa SMA merupakan hasil mencuri dari seseorang bernama Joko Wahyudi. Tim Kompas.com kemudian melakukan penelusuran. Kami berhasil bertemu dengan Joko Wahyudi yang tidak lain merupakan teman satu kelas Jokowi ketika mengenyam pendidikan di SMPP 40 alias SMA Negeri 6 Surakarta. Ditemui di kediamannya Bilangan Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu 15 Oktober 2022. Joko membeberkan sejumlah fakta yang dapat membuktikan bahwa pernyataan laki-laki di dalam video viral tersebut adalah kabar bohong. Ia memulai ceritanya dari saat pertama kali menjejak di sekolah yang terletak di Jalan MR Sartono, Kecamatan Banjarsari, Surakarta itu. Informasi pentingnya, SMPP 40 itu sebelumnya adalah pecahan dari SMA Negeri 5 Surakarta. SMPP 40 itu sendiri merupakan cikal bakal dari SMA Negeri 6 Surakarta. Secara legal, sekolah tersebut dilabeli SMPP 40. Namun demikian, karena semua pihak saat itu sudah mengetahui bahwa SMPP 40 bakal menjadi SMA Negeri 6 Surakarta, secara psikologis, stakeholder lebih banyak menyebut sekolah itu sebagai SMA Negeri 6 Surakarta. Pada papan nama sekolah sendiri tertera SMPP 40 SMA Negeri 6 Surakarta, bahkan di badge seragam sekolah tidak lagi tertulis SMPP 40 melainkan
SMA Negeri 6 Surakarta. Sekolah tersebut baru secara resmi berganti nama menjadi SMA Negeri 6 Surakarta pada tahun 1985. 5 tahun setelah Joko Wahyudi dan teman-temannya seangkatannya, termasuk Jokowi, lulus dari sekolah tersebut. Maka tak heran bila dalam ijazah siswa di bawah angkatan 1985 tertulis alma mater mereka adalah SMP P40. Joko melanjutkan dari tahun pertama hingga lulus dari sekolah itu tahun 1980, ia selalu satu kelas dengan Jokowi. Namun kelas 1 ia agak lupa tepatnya berada di kelas mana. Tetapi untuk kelas 2 dan 3, ia ingat betul mereka berada di kelas 2 IPA 2 dan 3 IPA 3. Lantas bagaimana dengan isu bahwa Jokowi mencuri ijazah miliknya? Joko Wahyudi tertawa mendengar pernyataan itu. Ia menganggap isu itu sebagai guyon dari orang kurang kerjaan. Ia kasihan dengan pihak-pihak yang pertama kali melontarkan isu tersebut. Tawa perlahan mereda, Joko kemudian bangkit dari duduknya dan bergegas masuk ke dalam kamar. Setelah itu, duduk kembali, ia menunjukkan ijazah SMA-nya dan langsung menunjuk nomor seri ijazahnya. Setelah berhasil mengkonfirmasi, Joko Wahyudi, tim Kompas.com kemudian bertandang ke SMA Negeri 6 Surakarta Senin 17 Oktober 2022. Kami menemui kepala sekolah bernama Munarso. Munarso menunjukkan salinan ijazah Jokowi semasa SMA. Berdasarkan salinan tersebut, nomor seri ijazahnya tertera 008112. Jokowi dinyatakan lulus dari SMP P40 pada 10 Maret 1980. Adapun ijazah tersebut ditandatangani 30 April 1980 oleh kepala sekolah pada saat itu, yakni Dr. Andes Sugijo. Pihak sekolah juga menyimpan buku induk yang berisi daftar siswa sejak sekolah berdiri hingga saat ini. Nama Joko Widodo sendiri terdaftar di dalam buku induk tersebut. Pada halaman milik Joko Widodo, tertera sejumlah informasi mulai dari identitas, tempat dan tanggal lahir, nama ibu dan ayah, tahun masuk hingga tahun lulus. Isu ijazah palsu Jokowi sendiri sebenarnya telah lama beredar di masyarakat. Bambang Tri adalah salah satu sosok yang terus-menerus menggembar-gemborkan isu tersebut. Bambang Tri sendiri sempat melayangkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin 3 Oktober 2022 terkait ijazah Jokowi. Bambang menggugat Jokowi ihwal duga menggunakan ijazah palsu saat mengikuti Pilpres 2019. Gugatan itu terdaftar dalam perkara nomor 592/PDT-G/2022/PN Jakarta Pusat dengan klasifikasi perbuatan melawan hukum. Penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan telah membuat keterangan tidak benar atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. Penggugat juga meminta agar Jokowi dinyatakan melakukan PMH karena menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan tidak benar atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya sesuai aturan KPU. Meski demikian, belakangan Bambang Tri ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian berdasarkan sara atau penistaan agama. Dalam kasus yang sama, polisi juga menetapkan Sugi Nur sebagai tersangka. Pentersangkaan keduanya merujuk pada video yang diunggah Sugi Nur di channel YouTube-nya Gus Nur 13 Official.